Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam durati wa jalla syahada sallallahu alaihi wasallam muqarrabin husanila mu'alif hadzal kitab husanila sahna wa bi adimaski sallallahu ba'ana umatina jantina jantina husanila mahatina asqiya malam talamidi wa asati ali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmi salami dalam hukum salam bisighatir raddi dengan kalimat jawab. Kemarin ada yang bertanya, kalau kita salam tapi kalimat yang dipakai kalimat jawab. Waalaikumsalam. Salam tapi waalaikumsalam. Boleh enggak? Idza laqiya nalikane ketemu sapa seseorang insanan ing orang lain. Udah ketemu belum kita pe? Kok dibolak-balik gak ketemu? Seno kene kita pe gak ketemu. Lembaran itu kon ndi bape. Apa maneh sing ning omah. Kalau kita ketemu seseorang, kemudian fakola, kemudian mengucap sapa al-mubtadi'u, orang yang memulai salam. Kalau kita ketemu orang, kemudian salam itu mestinya kalimatnya assalamualaikum. Tapi kemudian kita itu nggawene waalaikumsalam. Jadi ketemu waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah kita waalaikumsalam itu perlu dijawab enggak? Kala ngendika sapa al-mutawalli, imam mutawalli, layakunu ora ana apa dalika ucapan waalaikumsalam tadi iku salaman salam. Jadi kalimat waalaikumsalam itu tidak dianggap salam. Karena itu falayastahiku maka tidak wajib jawaban. Ora berhak sapa orang yang tadi jawaban yang jawab. Jadi dia akhirnya tidak akan mendapatkan jawaban karena kalimat yang dipakai itu pakai waalaikumsalam. Li'anna hadis sigot krono bahasa kalimat itu waalaikumsalam iku latas luhu tidak patut lil ibtidai untuk memulai. Kalau memulai itu assalamualaikum. Kalau jawabnya waalaikumsalam. Sehingga kalau kita salami dengan mengucapkan waalaikumsalam, maka tidak dianggap salam dan tidak perlu dijawab. Nah, itu satu yang perlu. Jadi salam itu dengan cara assalamualaikum, tidak waalaikumsalam. Pertanyaan yang kemarin terjawab di sini. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, ama idza qala. Anapun lamun ngucap sapa seseorang. Tadi kan wa alaikumussalam. Bagaimana kalau alaikassalam? Alaikassalam atau alaikumussalam tanpa kata wawu. Tadi kan wa alaikumsalam. Ini enggak ada wawunya. Alaikumussalam. Bigori wawin, kelan tanpa wawu. Kalau begitu gimana? Boleh enggak? Fakoto'a mongko memastikan sopo Imam Abu Hasan Al-Wahidi annahu iku salamun. Kalau tanpa wawu alaikumussalam maka itu dianggap salam sehingga boleh. Tapi kalau waalaikumsalam enggak boleh. Ada wawunya, beda kalimatnya. Nambah wawu aja sudah beda maknanya. Karena itulah kalau kita salamnya dengan waalaikumsalam, maka itu dianggap bukan salam, sehingga tidak perlu dijawab. Tapi kalau tanpa wawu, alaikumussalam dok, tanpa wawu, maka itu boleh. Bi'anahu salamun, yatahattamu alal mukhatabi yang mengandung al mukhatabi ngatasi makna mukhatab bihi apa al jawabu, yang itu perlu dijawab. Wa ingkana senajan ono apa kalimat tadi iku kot kolaba balik lafdho ing lafat al muqtada, mestinya assalamualaikum tapi dibalik alaikumussalam. Itu boleh, tapi tidak boleh dikasih wawu. Kalau dikasih wawu dengan kalimat waalaikumsalam maka tidak dianggap salam dan tidak perlu dijawab. Wahada ku alladzi qalahu yang memberikan fatwa ing hadza sapa al-Wahidi, Imam Al-Wahidi. Waqad jazama
Begitu juga memastikan, menetapkan aidon sapa al Imamul Haramain. Ini Imam Haramain juga sama, Imam Al-Wahidi juga sama. Jadi kalau mestinya salam itu assalamualaikum, tapi kalau dibalik boleh alaikumussalam boleh, tapi tidak boleh dikasih wawu. Karena kalau dikasih wawu, jadi ini tidak salam, tapi jawaban. Karena sudah jawaban, tidak perlu dijawab lagi. Fayajibu, mongko wajib fihi dalam kalimat tadi, alaikasalam atau alaikumussalam, fihi apa al jawabu. Li'annahu iku sama dinamai salaman ing salam. Wa yahtamilun mengandung ayukola bisa juga disampaikan fi kauni salaman disebut salam wajani. Kal wajah ini kaya dua pendapat li asabina fima ing dalem barang idza qala fi tahallulihi ing dalem ketika dia keluar dari salat minas salati saking salat. Kayak kita salat itu kan terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mestinya ngucapnya assalamualaikum. Tapi lah misalnya salat kemudian tidak assalamualaikum tapi alaikumussalam. Boleh enggak? Boleh. Tapi tanpa wawu. La waalaikumsalam enggak sah. Waalaikumsalam enggak sah. Tapi la alaikumussalam tanpa wawu boleh. Tapi itu sebagian ulama begitu. Tapi yang masyhur yo assalamualaikum. Alaikumussalam hal yahsulu bi tahallul. Ini tadi sama dengan tadi. Kalau kita habis sholat, terakhir sholat dengan salamnya tidak assalamualaikum tapi alaikumussalam, boleh nggak? Hal yahsulu atau hasil lebih kelan salam tadi. Apa tahallulu keluar, tahallul selesai sholat amla al asohu tay pendapat yang sahih anau yahsulu. Artinya boleh. Anau sedune salam tadi alaikumussalam iku yahsulu. Hasil boleh. Wa yahtamilu ayuqala inna hadza la yastaqiqu. Tetapi inna hadza salam ini la yastaqiqu tidak perlu ngehai fi dalam salam jawaban yang jawab fi kulli halin. Oke. Jadi intinya adalah salam itu lazimnya adalah assalamualaikum. Tapi kalau kita mengucapkan salam dengan alaikum salam dibalik boleh, tapi gak boleh dikasih wawu. Kalau kita waalaikumsalam maka dianggap bukan salam, sehingga tidak akan mendapatkan jawaban. Tapi kalau alaikumsalam boleh, alaikasalam mbak, alaikumsalam mbak boleh, tapi tanpa wawu. Itu kalimat jawab salam yang tidak lazim. Apa ngarani salam yang tadi nggak biasa. 5 krono barang kenapa fatwanya begitu? 5 krono barang ini dasar hadisnya. Fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bil asanid as-sahih dengan sanad sahih. An Abi Jurai Al-Hujaimi as-Sahabi radhiyallahu an wa ismuhu Jabir bin Sulaim. Abi Jurai itu nama aslinya adalah Jabir bin Sulaim. Wakilah Sulaim bin Jabir atau kadang dipanggil juga Sulaim bin Jabir. Kayaknya bolak-balik ya. Kala dia cerita, ata itu teko sapa ingsun, saya datang Rasulullah ing Kanjeng Nabi. Fakultu kemudian ngucap sapa ingsun, alaikassalam ya Rasul. Sahabat dulu gitu. Ada sahabat ini namanya Sulaim bin Jabir, dia cerita, suatu ketika saya sowan Nabi. Begitu ketemu Nabi saya salam ke Nabi. Alaikassalam ya Rasul. Kayak kita sok akrab gitu ya. Alaikassalam mbak, alaikassalam ya Rasul. Tapi kemudian jawabnya Nabi begini. Kala kemudian jawab sapa Nabi latakul. Ojo ngucap siro alaikassalam. Salam itu yang baik, yang benar itu assalamualaikum, bukan alaikassalam, tidak dibalik. Kenapa tidak boleh dibalik? Fa inna alaikassalam karena sak temene kalimat alaikassalam iku tahiyatul mauta, itu salam untuk orang yang sudah mati. Lain kuburan, alaikassalam ya ahlal kubur gitu kan. Atau kita ke kuburan aja juga assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lain Kanjeng Nabi ngajari kita dibalik, alaikumussalam ya ahlil kubur. Kata Nabi ketika dikasih salam alaikassalam ya Rasul, beliau enggak mau.
Beliau ngajari kita jangan mengucap begitu karena alaikas salam itu biasanya dipakai untuk salam kepada orang yang sudah mati. Kultu wa yahtamilu mengandung apa ayakuna yang ta'ana apa hadal hadis iku waroda temoko fi bayani ahsan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi hadis ini tadi, hadis nomor 695 yang dari Sulaim bin Jabir atau Jabir bin Sulaim tadi, itu tidak menunjukkan makna haram. Jadi Nabi bukan kemudian melarang latakul alaika salam itu bukan bermakna haram, tetapi bermakna tidak etis. Gak pantas. Wong kita lo masih urip. Maksud salamnya kok gitu. Biasanya salam itu dipakai untuk orang mati. Jadi itu tidak pantas. Karena itu tidak menunjukkan itu haram. Tidak. Bukan tidak menunjukkan gak sah, bukan. Tapi fi bayani ahsan wal kamal. Itu menunjukkan etika yang baik. Jadi lagi urip yo assalamualaikum, bukan dibalik tadi. Walayakunu lan ora ono apa al muradu yang dimaksudkan apa ana hadza satamene salam tadi kulaisa ora ono bisalam. Jadi maksudnya itu bukan berarti bukan salam, itu juga salam alaikas salam ya Rasul. Itu juga boleh, tapi menurut Nabi itu tidak etis, nggak sopan. Ini kan kesopanan yang berlaku toh. Kayak kita apa yang biasa kita. Kadang kita itu kan ada toh di daerah tertentu itu dianggap biasa, tapi di daerah lain kan dianggap tidak sopan. Kan ada toh. Kita mungkin nggak merasa ada beda. Alaikas salam ya Rasul, kita berdoa itu. Tapi Nabi mengatakan itu nggak pantas. Itu terkait dengan kesopanan. Waqat qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini fatwanya Imam Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya. Anda bisa lihat di Ihya juz 2 nomor 205, halaman 205. Yukrohu. Karena itu yukrohu dimakruhkan apa ayakula yang mengucap ibtidaan kata pembuka Alaikumussalam. Karena itu menurut Ghazali berdasarkan hadis tadi yang kanjeng Nabi ngendikane gak pantas kalau ngomong salam dengan alaikas salam, maka kan Imam Ghazali kemudian memberikan fatwa salam dengan ucapan alaikumussalam lebih dulu itu nggak pantas. Itu dalam etika bahasa Arab, etika tradisi masa itu nggak pantas. Karena itu Ghazali kemudian menganggap itu makruh, menilai makruh. Boleh tapi nggak patut. Yang patut itu ya assalamualaikum biasa, itulah yang kita biasa. Karena itu paling enak ngelakoni sing biasa aja lah, gak usah aneh-aneh, malah keliru. Wal muhtaru utai yang dipilih, nah, menurut Ghazali dalam Ihya mengucapkan salam dengan alaikumussalam itu boleh tapi makruh. Menurut Imam Nawawi wal muhtaru iku ai annahu yukrohu, dimakruhkan apal ibtida'u bihadis sigha. Menurut Imam Nawawi salam dengan alaikumussalam itu juga hukumnya makruh. Karena Nabi sendiri nggak mau dikasih salam gitu. Itu nanti Nabi artinya bukan menyalahkan orang itu, tapi Nabi mengatakan itu nggak patut karena itu untuk orang mati. Itu etika dulunya begitu, sehingga kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tetapi kalau kemudian ada orang yang mengucapkan salam begitu, wajib jawab nggak? Kalau misalnya murah-murah teko Waalaikumsalam mbak, dia tetap menggunakan hukumnya makruh, nggak pantas karena tradisi zaman biyen itu untuk orang mati. Tapi dia mengucapkan salam ke kita begitu, Waalaikumsalam, bukan assalamualaikum tapi Waalaikumsalam. Kalau begitu wajib jawab nggak? Di sini dikatakan fa'in ibtida'a mau kalau memulai dengan salam tadi wajaba al jawab, tetap wajib jawab. Kita yang dikasih salam tetap wajib jawab, tapi yang ngasih salam itu nggak pantas hukumnya. Li'annahu salam, karena alaikum salam sejak awal tadi disampaikan di bab hukum salam tadi awal pertemuan kita, itu dianggap salam juga karena itu dinilai salam maka kita wajib jawab. Cuma itu tidak patut. Oke, itu cara salam. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi bayani annas sunnah, saat temene sunnahe apal ibtida'u iku memulai anas sunnata ibtida'u bisalami qabla ayil kalami. Yang sunnah itu salam dilakukan sebelum bicara.
Kita kadang apalah kata pidato itu, kepada yang terhormat, wakeh, baru assalamualaikum. Mungkin yang depan tadi terhormat tapi untuk memberikan perhatian. Nah, tiba-tiba salam mungkin kemudian wong cik rame. Kemudian yang saya hormati ini, hormati itu. Kemudian assalamualaikum. Nah, boleh nggak kalau kita salami di belakang? Kita disarankan begini. As-sunnatu tayang sunnah. Iku anal musallima saat temennya orang yang salam. Iku yabtadi'u. Yabda'u memulai bisalami kelan salam qabla kulli kalamin. Sebelum ngomong. Jadi yang sunnah itu salam itu sebelum bicara. Jadi sebelum ceramah salam dhisik. Wal hadis utai hadis as-sahihah yang sahih wal amalu salafil umati lan prilakune para imam salaf, para imam madzhab wa khalafiha lan imam khalaf, orang biyen dan sekarang ala wafqi dzalika ing atase ijma'nya salam sebelum ucapan itu masyhur. Mereka sudah mufakat, ittifaq bahwa kalau kita salam itu sebelum ngomong. Itu sudah semua sepakat, mulai ada hadis sahihnya, ada perilaku salafus saleh, ada imam madzhab mengatakan itu. Wa hadza huwa iku al-mu'tamadu utawi tadi ketentuan kita salam sebelum ucapan iku al-mu'tamadu yang dipegangi, itulah pendapat yang dipegangi fi dalilil fasli dalam dalil fasl. Oke. Tapi memang ada hadis lain, ini ada dikatakan hadis nomor 696. Wa amal hadis, bagaimana dengan hadis alladzi rawaina yang meriwayatkan fi kitab At-Tirmidzi an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu qoblal kalam. Anda pernah dengar toh? Bukan pernah dengar. Saya kira masyhur ini. Assalamu qoblal kalam. Salam itu harus dilakukan sebelum ngomong. Itu ada hadisnya. Hadisnya cukup masyhur. Dicatat di dalam hadis Tirmidzi. Nah, kalau menurut Imam Nawawi, hadis yang mengatakan assalamu qoblal kalam yang kita sering dengar, hadza hadisun dhaifun. Itu hadis dhaif. Satu. Menurut Imam Nawawi itu dhaif. Menurut Tirmidzi gimana yang mencatat hadis itu sendiri? Hadza hadisun mungkarun. Itu hadis mungkar. Jadi artinya dia tidak berdasar. Karena itulah andekan kemudian kita biasanya ada pejabat kemudian yang ngasih sambutan sebelumnya, jabatan ini di bawahnya, anak pengantare yang terhormat, kemudian baru salam, berarti mungkin bisa ditoleransi dalam konteks tertentu. Karena hadis yang mewajibkan salam qoblal kalam, ternyata hadisnya dhaif. Menurut Imam Nawawi dhaif, menurut Imam Tirmidzi sendiri yang mencatat hadis itu mengatakan hadza hadisun mungkarun. Itu hadis mungkar. Di Tirmidzi tercatat dalam hadis nomor 2699. Oke, tapi lebih baik kalau kita salam sebelum bicara, karena itulah hadis yang lebih sahih dan artinya ulama salaf sepakat untuk memberikan fatwa itu. Kita lanjutkan faslun fi bayani anak ibtida'a salami saat temene memulai salam alal ghairi ing atase liyane kegiatan yang lain. Memulai salam alal ghairi ing atase liyane iku afdalu luwih utama minar rodi saking menjawab ale ing atase salam. Bab ini menjelaskan tentang bahwa memulai salam itu hukumnya apa? Memberi salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam wajib. Tapi kalau di sini dikatakan walaupun memulai salam itu hukumnya sunnah, tetapi memulai salam itu lebih baik, fadilahnya lebih utama daripada jawab salam. Nah, jawab salam itu wajib.
biasanya yang wajib itu lebih bagus daripada yang sunnah. Tetapi untuk salam nilainya dibalik. Walaupun memberi salam itu hukumnya sunnah, jawab salam itu hukumnya wajib, tapi sunnah memulai salam tadi ternyata lebih afdol dibanding jawab salam. Al-ibtida'u utai memulai bisalami kelan salam iku afdalu. Memulai salam itu lebih baik. Dasare beberapa hadis di sini dikatakan liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, dalam hadis sahih dicatat dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari itu hadis nomor 6077. Di dalam Muslim hadis nomor 2560. Nabi mengatakan begini, wa khairuhuma utai lebih baiknya dua orang iku alladzi seseorang yabda'u kang memulai bisalam. Kata Nabi begini, kalau ada dua orang ketemu, dua orang laki-laki ketemu, siapa yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang memulai salam duluan, bukan yang menjawab salam. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi ternyata yang wajib ini kalah dengan yang sunnah dalam konteks ini. Fayam bagi mongko sayugyo sebaiknya likuli wahidin setiap orang minal mutalakia ini saking dua orang yang ketemu opo ayah riza ento berusaha ala ayat tadi'a ento memulai bisalam. Karena hadis itulah kemudian Imam Nawawi memberikan fatwa hendaknya kalau ada orang ketemu marilah kita berusaha menjadi orang yang pertama memberikan salam, bukan yang menjawab salam. Nah, ketemu marilah kita disisian salam. Karena walaupun itu sunnah, ternyata lebih utama daripada yang wajib, yaitu menjawab salam. Baik, warwaina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin zaidin dengan sanad yang baik an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi saat temene luweh utamane manusia billahi di sisi Allah. Kata Nabi begini, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu man wong bada'ahum, yang lebih memulai bisalam. Hadisnya Abu Daud. Yang tadi hadis Bukhari Muslim. Abu Daud mengatakan riwayatnya Nabi, orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang memulai lebih dulu salam. Anda bisa bayangkan orang yang memulai salam itu berarti orang yang tidak punya rasa apa biasanya kita agak jaim ya, jaim ngawan tuwek yo sing nom lah negur duluan. Kadang ada tuh orang begitu, saya kan senior, masa senior negur duluan. Nah, tapi kalau dengan siapa yang lebih baik adalah orang yang memulai salam duluan, sikap itu kan akan hilang. Karena kita tidak lagi peduli apakah kita itu tua atau muda, karena Nabi mengajarkan marilah kita care pada orang lain. Tidak peduli kita itu tua atau muda. Jadi dengan begitu sikap jaim, sikap agak sombongan dikit, itu bisa dinetralisir. Wa fi riwayatin at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu an qila ya Rasul, ditanyakan, Abu Umamah pernah tanya ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, arajulani utai andai kan ada dua orang ya takiyani yang ketemu ayuma maka utai endine dari yang dimana diantara dua orang tadi yabda'u yang memulai bisalami. Kata ditanya begini kan kanjeng Nabi, ditanya kanjeng Nabi, kalau ada dua orang ketemu siapa yang harus lebih memulai salam duluan? Jawaban Nabi luar biasa, aulahuma billahi ta'ala, siapapun yang memulai salam itulah yang baik di sisi Allah. Jadi ketika ditanya siapa di antara dua orang yang harus lebih dulu memulai salam, jawaban Nabi adalah aulahuma billah, siapapun di antara mereka yang memulai salam itulah yang baik di sisi Allah SWT. Jadi tidak dilihat tua atau mudanya. Kalau jamaah kan beda. Kalau kita salat jamaah itu kan kalau di dalam fikih dikatakan yang ngimami jamaah itu orang yang dinilai paling
faqih, orang yang ngerti, orang pinter di dalam agama. Kalau dalam konteks itu orang yang ngerti tentang Quran, ngerti hukum, ngerti fikih. Kalau podo-podo ngerti ini siapa yang paling tua umure. Jadi lah Anda kok bolak-balik ngimami berarti menyadari bahwa kita lebih sepuh daripada yang lain. Rebutan, biasanya kan santri rebutan nggak mau ngimami karena merasa lebih muda. Nah, kan yang pinter, kalau pinter podo pintere yang lebih tua, kan begitu. Kalau podo tuane siapa yang lebih lama? Kalau dulu zaman hijrah lebih lama siapa? Kalau dalam bahasa kita yang lebih senior siapa, yang pondok lebih tua? Itulah ngimami. Kalau tidak kan ada urutannya begitu. Nah, kalau salam enggak? Kalau salam itu tidak ada urutan. Pokoknya sing enggak peduli tua atau kecil muda, yang salam duluan itu yang lebih baik. Baik, itu etika cara salam. Kita lanjutkan. Babul ahwal, bab keadaan, alladzi yustahabu yang disunahkan fiha dalam ahwal apa salam. Ini bicara tentang kondisi-kondisi yang kita disunahkan salam. Waladzi kurahu fiha, juga sesuatu kondisi yang dimakruhkan. Ada loh, makruh salam itu tadi sunnah. Tapi dalam konteks tertentu justru salam itu makruh. Jadi kita nggak boleh ngasih salam pada itu ketika konteksnya tertentu. Waladi yubahu, ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, ada yang disunahkan. Ternyata mengucapkan salam itu kayak nikah. Nikah itu kan ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang wajib. Harus tiap bengi gak turu ya. Pengen rabi ya rabi menjadi wajib. Nah, gitu kan. Ustaz saya tiap malam gak bisa tidur. Pengen yang nikah. Terus gak so concern Ustaz pondok. Ya udah mulai nikah. Nah, kalau begitu. Nah, nikah itu kan bisa berubah toh hukumnya. Bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah. Nah, salam juga begitu. Ada kondisi di mana salam itu boleh makruh atau sunnah. Iklam anas dini kita iku makmuruna, diperintahkan sapa kita bi ifsa'i salam, dengan menyebarkan salam. Kama qadamna, secara normatif menyebarkan salam, memberikan salam itu sunnah secara normatif, secara normal ya. Kondisi normal salam itu sunnah. Lakinnahu tetapi ya kata-kata itu jadi penting fi ba'dil ahwali yang dalam sebagian keadaan wayahifu fi ba'diyah, bahkan kemudian juga di sisi yang lain yunha, bahkan dalam konteks tertentu walaupun hukum awalnya sunnah tetapi salam dalam konteks tertentu bahkan dilarang, nggak boleh. Wa amal ahwalu takidihi wal istihbabihi, ada juga kondisi yang kita disunahkan. Pak, jadi kita kudu ngerti secara umum hukumnya sunnah, tetapi kadang menjadi haram, dilarang, maksudnya bukan haram, tapi yunha, menjadi dilarang atau menjadi boleh. Li'annaha al aslu yang pokok falayatakallafa atau rodu bi. Oke, kita sekarang melihat kondisi-kondisi di mana kapan salam dilarang, kapan disunahkan. Iklam annahu yadkhulu masuk fidzalika apa assalamu salam ala ahya'i wal mauta. Salam itu hukumnya sunnah baik kepada orang yang hidup maupun orang yang mati bahkan. Mulanya kan kalau kita ketemu orang yang masih hidup kita salam. Karena prinsip dasarnya salam itu hukumnya sunnah. Bahkan pada ketika untuk orang mati ada salam toh. Nah, kita masuk kuburan, kita ziarah kubur, itu kita gak meneng tok, moro-moro meneng lugu silo, enggak, tapi enek salame. Begitu masuk salam, salam kepada ahli kubur, ada salamnya untuk orang mati. Faqad qadamna fi kitabi adkaril janais. Kita sudah bahas tentang jenazah ya? Oh udah, masih ingat? Enek tuh salam ke kuburan, terus enek cara ngubur mayit sudah. Nanti dilihatlah di depan. Kita ini,
karena sudah ketumpuk yang lain. Nah, itu sudah kaifiatis salam. Kita sudah membicarakan caranya salam alal mauta yang ngatasi orang mati. Itu sudah kita bicarakan. Oke. Kalau di sini di halaman 282 di kitab ini. Kalau di kitab Anda mungkin beda. Oke, wa amal ahwal, anapun utai keadaan alladzi yukrahu, yang dimakruhkan fiha ing dalam ahwal au yahifu au yubahu, yang enggak boleh atau dibolehkan faya iku musta'nastun. Tapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan untuk salam, sehingga salam itu menjadi dilarang atau dimakruhkan. Fayuh taju, karena itu dibutuhkan ila bayania, perlu penjelasan. Satu, famin dalika, salah satu hal diantaranya yang kita itu justru dimakruhkan salam, yaitu idza kana lamun nalikane ana sapa al musallamu alai, orang yang dikasih salam iku mustahilan, lagi sibuk fil bauli ing dalem baul. Apa baul itu? Neng toilet. Anak koncone ning toilet digedori, "Mbak, assalamualaikum." "Assalamualaikum." Enggak. Kita justru enggak boleh salam ke itu. Satu. Kedua, wal jimai, ketika nganten anyar. Enek nganten anyar neng kamar digedori, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," padahal lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika jima enggak boleh di, kok ngerti lagi jima. Wis pokoke ngono iku lah. Mungkin yang pintunya ditulisi, "Tolong jangan diganggu." Nah, itu berarti gak boleh salam. Nah, di hotel kan begitu toh. Nah, kalau kita di hotel kan neng pintu, ya neng cantolan pintu kan biasanya oleh hotel dikasih, kita dikasih tulisan kalau kita nggak boleh diganggu. Cantolan neng depan pintu, neng tolong jangan diganggu. Ada tulisannya. Ada yang biasa di hotel. Ada. Berarti apa wi? Room boy ya. Petugas hotel yang biasanya membersihkan, dia tidak akan masuk, tidak akan ngebel, tidak akan ganggu, karena sudah ada tulisannya jangan diganggu. Itu ada lain hotel. Nah, neng omah yo, anak-anak nggak boleh masuk, mungkin begitu. Nah, satu lagi di toilet, kedua lagi jima, fayukrohu, karena itu dimakruhkan ayusal 5 alaihi, maka makruh untuk salam pada dia. Bagaimana kalau kita maksa? Kalau salama, lamun maksa salam layastahiku jawaban, maka boleh tidak dijawab. Nah, jadi kalau Anda di toilet, lagi di toilet digedori koncone, karena koncone mungkin mau pamit keluar duluan, maka kita boleh tidak jawab. Satu, ketika di toilet, itu yang makruh. Yang kedua, wa min dalika man kana naiman, orang yang tidur. Ada orang turu di "Assalamualaikum, assalamualaikum." Enggak perlu. Ngantuk aja loh, enggak boleh disalam. Inilah ngaji, mulai ngaji ngantuk, bisa gak jadi salam. Atau mari ngaji enek sing urip ora ini. Bisa gak salam. Naisan, nais, mengantuk. Ngantuk itu juga nggak perlu disalami, biar nggak terganggu lah tidurnya. Nuas jamaknya. Satu lagi tidur, kedua lagi tadi yang pertama lagi toilet, lagi kedua lagi tidur. Yang ketiga, wa min dalika man kana musollian. Man yaitu wong kana kang ana sapa man iku musollian, salat. Kalau Anda salat, maka teman kita nggak boleh salam pada yang salat. Au muadian atau iko adzan, dia lagi teriak-teriak adzan, "Kang, assalamualaikum Kang." Enggak, orang yang adzan enggak boleh diganggu dengan fi hali adzanihi, ketika dia lagi adzan. Au iqamati atau iqamat, lagi iqamat as-sholata ing salat enggak boleh juga. Au kana fi hamamin, utawa ing dalam toilet hamam. Lae baul tadi lagi pipis di atas, ya sama lah, pokoknya lagi di toilet. Awina dzalika minal umuri, saking segala sesuatu alladzi layu asiru, layu saru yang ora berikan apa assalamu salam alaihi fiha ing dalam ahwal, atau tempat-tempat tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu yang kita tidak pas kalau kasih salam.
Nah, kita terusé. Wa min dalika, yang kita tidak boleh lagi salam, makruh hukumnya. Makruh ya. Idza kana yakulu, lagi makan. Wa luqmatu, makan yang mulut kita masih ada makanan. Wa luqmatu ini puluhan, apa puluhan? Suapan itu famihi. Ketika mulutnya lagi penuh makanan, kita tidak boleh dikasih salam. Fa'in salama, bagaimana kalau wong mangan dikasih salam? Lam yastahiku jawaban. Maka yang makan tadi tidak perlu menjawab. Nanti keselak. Bagaimana kalau kita makan, tapi mulut kita sebetulnya sudah lagi kosong makanan? Ya memang lagi makan, tapi lagi kosong. Maka boleh kita salam. Misalnya kalau enek koncone toh lagi mangan, tapi sebetulnya mulutnya sudah selesai ngunyah, sudah ditelan, tapi nasinya belum habis, maka kita boleh salam. Boleh. Yang nggak boleh adalah ketika mulutnya penuh makanan. Ama idza kana nalikane ono alal akli yang atasnya makan, kalau kemudian dia lagi makan, walaisat lukmatu, walaisat lan ora ono apa lukmatu, makanan fi famihi ing dalam mulutnya, fala baksa, maka tidak apa-apa bisalami. Maka boleh berarti. Yang nggak boleh adalah ketika teman kita lagi ngunyah, itu nggak boleh dikasih salam. Wajibulan wajib opal jawabu. Wakada, berarti yang makan juga harus jawab. Wakadhalika fi halil mubayaati, atau ketika jual beli mungkin lagi ngitung pakai kalkulator, nanti salam keliru ngitungnya. Karena itulah nggak boleh, lagi sibuk. Wasailul muamalati, lan pekerjaan-pekerjaan yang lain yusalimu yajibul jawab. Maka gini malah keliru ya. Wa kadzalika fi halil bayati, begitu juga ketika jual beli atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka boleh salam, boleh karena mungkin tidak akan mengganggu. Wa amma salamu anapun salam fi hali khutbatil jum'ah. Bagaimana kalau khutbah Jumat? Jadi imamnya lagi khutbah, kemudian kita telat. Kemudian telat itu langsung salam. Assalamualaikum. Wis telat salam. Boleh enggak? Qala ashabuna yukrohu. Makro. Apa lagi tidak ubi. Jadi kenapa? Karena di situ ada orang yang lagi khutbah. Ini kalau kita belajar fikih, sama juga ketika kayak begini kita ngaji, atau Anda di kampus gitu ya, Anda di kampus lagi ngajar, kemudian tiba-tiba ada mahasiswa telat, wis telat moro-moro assalamualaikum, itu ganggu yang lain, karena itu berarti dia nggak paham. Walaupun salam itu sunnah, tapi ketika proses belajar mengajar kita nggak boleh salam, karena akan mengganggu proses belajar mengajar. Kadang ada tuh yang sok islami gitu ya, salam, padahal itu justru keliru. Sama dengan ketika khutbah Jumat kemudian kita telat salam, itu juga nggak benar. Yukrahu abtida'u linahu makmuruna, karena mereka lagi diperintahkan bil insati bil khutbati, untuk mendengarkan khutbah. Kain khalafa, ngomong kalamun telat wassalama, bagaimana kalau tetap salam? Fahal yuradu alaihi, apakah kita harus menjawab? Dia misalnya tadi kita kayak ngaji begini, ada santri yang telat, kemudian begitu masuk dia salam, itu nggak boleh, itu makruh, karena akan mengganggu proses belajar. Bagaimana kalau dia tetap salam, wajib dijawab atau enggak? Itu ada dua pendapat. Fahal yuradu alaihi fihi khilafun, ada dua perbedaan pendapat. Minhum, sebagian orang, sebagian ulama mengatakan la yuradu alaihi, dia tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu jawab? Litaksirihi, krono sembronone dia, karena dia salah, mestinya tidak salam, maksa salam. Waminhum man qala, sebagian mengatakan al insatu, memperhatikan khutbah itu wajib, karena itu la yuradu, tidak boleh menjawab alaihi ngatasi salam. Wa in kulna al insatu sunnatun, sebagian pendapat yang lain mengatakan memperhatikan khutbah itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Karena itu maka kalau di masjid banyak orang, kemudian pendatang baru dia salam, maka cukuplah dijawab salah satu aja dengan suara pelan.
karena biar gak ganggu proses ini. Tapi bagaimana Ustaz kalau di situ ada imam khutbah, makmumnya turu kabeh? Biasanya khutbah kan gitu toh. Hendaknya tidak begitu. Rada alai wahidun, maka silakan bisa menjawab salah satu minal hadirin. Walayarudu, lan tidak perlu jawab alai ngatasiman sopo aksaru. Maka yang menjawab cukup satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu orang. Kenapa? Agar tidak mengganggu. Kita lanjutkan 2 alinea biar selesai satu pasal. Wa amma salamu. Nah, sekarang itu tadi ketika belajar, ketika proses macam-macam. Sekarang amma salamu tai salam alal mustaghili bi qiraatil Quran. Bagaimana kalau ada orang maca Quran? Kayak Anda maca Quran kemudian dikasih salam. Qala al Imam Abu Hasan Al-Wahidi al-aula, utai yang lebih utama iku tarku salami, ninggal salam. Kalau ada orang maca Quran tidak perlu kita ngasih salam. Kenapa? Listigholi bitilawati, karena dia sibuk maca Quran. Fa'in sulima mongko lamun disalami alaihi kafahu, mongko cukup hu ingman apa aradu bil isyarah. Coba dengan isyarat. Kalau Anda maca Quran kemudian koncone kok ngasih salam, kita tidak wajib jawab. Kita jawab dengan isyarat aja. Assalamualaikum Mbak. Itu aja udah cukup. Pada mbek sholat toh. Anda sholat kemudian enek wong salam bolak-balik kan kita bisa pakai isyarat. Isyaratnya bisa dengan misalnya bacaan Allahu Akbar dikeraskan, Allahu Akbar, biar tahu bahwa kita sholat. Fa'in roda bilafdi, bagaimana kalau kita maksa jawab salam? Boleh, tapi kemudian istaknafa al isti'adzata, maka nanti kemudian maca Quran lagi dengan ta'awud. Summa ada, jadi Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. Summa ada ila tilawah, kemudian balik maca Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza kalamu al-Wahidi, itulah pendapat Imam al-Wahidi wa fi nadarun. Wa dhahiru annahu iku yusallimu alaihi wa yajibu ar-raddu bil lamdi. Kalau menurut Imam Wahidi kita tetap wajib jawab, tapi tadi kita dengan ta'awud kembali. Ama idza kana mustaghilan. Anapun ketika kita berdoa sibuk bidoa iklan doa, kalau Anda lagi doa serius, ndonga nangis-nangis digebleki, lapo mbak nangis, assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana kalau lagi kita berdoa mustaghrikon, kan lagi sibuk via dalam doa, munjami al-qalbi alaihi, lang lagi sepenuh hati, fayuh tamilu ayukola, maka orang yang sibuk berdoa tadi dianalogikan sama dengan huwa kal mustaghili, kaya orang sibuk bil qiraati kelan maca Quran. Berarti hukumnya boleh tidak menjawab dan tidak perlu salam. Wal adharu indi fi hadza annahu yukrahu. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi hukumnya makruh apa assalamu alaihi. Li annahu iku yana taqadatu, itu mengganggu, wayah suku alaihi aksara, dan merepotkan min masakotil akli. Jadi itu menyibukkan yang berdoa. Wa amal mubali fil ikhrami, mulabbi fil ikhrami ayusiru ayusalimu alaihi, fayukrahu mongko dimakruhkan ayusalimu, orang yang ikhram juga sama, yang talbiyah lagi, misalnya Anda umroh dari mana kita lagi tarbiyah Allah labbaik Allahumma labbaik innal hamda, dan lagi berdoa begitu, kemudian ketemu koncone di salam, hukumnya makruh. Kalau kita lagi tarbiyah maka nggak perlu salam, ya nanti aja selesai tarbiyah. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu yukrahu lahu opokot utalbiyati, memutuskan talbiyah. Fa'in salama, lamun nekat disalami, roda salam, tapi tetap kalau nekat yo kita jawab salam aja. Baik, saya kira begitu sampai akhir fasal. Besok kita lanjutkan apa itu? Fi bayani hukmi raddi salam wa ahwal ayukrahu fihi, yaitu hukum konteks tertentu yang kita dimakruhkan jawab salam. Ya.
itu salam dulu baru ngomong. Nah kalau dalam konteks pidato itu ketika yang ceramah baca Bismillah dulu itu boleh apa enggak? Kalau kita Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi tadi disampaikan gini, disunahkan salam itu sebelum bicara. Bismillah itu bicara nggak? Bismillah itu kan doa, bukan ucapan. Maka berarti boleh, itu satu. Yang sering, yang tadi yang saya sampaikan, sering terjadi orang yang mau ceramah itu kadang ngasih ini dulu, perhatian dulu kepada bapak sopo, wakeh, mari ngono baru assalamualaikum. Boleh nggak? Kayaknya dalam konteks tertentu kalau memang harus begitu protokolnya, maka berarti ditoleransi sesungguhnya, karena hadis tentang bahwa salam dhisik itu sunnah ya, tapi ada hadis yang mengatakan bahwa itu kewajiban. Tadi masih ingat apa tadi, assalamu qoblal kalam, ternyata hadisnya bukan hadis yang sahih, itu hadis do'e, dan hadisnya bahkan mungkar. Karena itu kalau memungkinkan salam dulu itu lebih bagus, tapi kalau tidak berarti menunjukkan kita kehilangan kesunahan, tapi tidak berarti kemudian itu menjadi haram. Bahkan ada dulu kalau Ustadz zaman kecil itu, kalau ada orang salam kok ngomong dhisik baru salam, nggak perlu dijawab. Ternyata enggak, ternyata tetap harus jawab kita. Tidak, bukan berarti tidak perlu dijawab karena tidak mengamalkan hadis tadi, karena hadis itu menurut Imam Nawawi dan menurut Imam Tirmidzi tidak sahih, sehingga artinya tidak cukup punya dasar untuk dijadikan pegangan. Sehingga yang berdasarkan hadis sahih adalah bahwa salam itu, memulai salam itu sunnah dan disunahkan sebelum bicara ya. Tapi kalau dalam konteks tertentu kemudian harus ngasih perhatian, maka berarti dibolehkan. Saya kira begitu. Terus ini, kalau salam, mengucapkan salam ke non-muslim itu gimana? Mengucapkan salam ke non-muslim kayaknya ada nanti di belakang ya, kayaknya ada. Nanti kita sampaikan. Kalau salam untuk orang yang sudah meninggal gimana? Tadi kan Nabi mengatakan salam untuk meninggal itu dibalik waalaikumsalam. Tadi ya? Alaikassalam, alaikusalam, itu kan untuk salam untuk yang mati. Jadi kita kuburan, tapi lain kuburan kita diajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau kalau mengikuti hadis tadi berarti alaikumussalam ya ahlil kubur. Nah, itu jadi melalui Nabi tidak mau dengan salam alaikumussalam, karena Nabi mengajarkan assalamualaikum bukan alaikumussalam. Karena alaikumussalam itu kalau dibalik itu menurut Nabi adalah salam untuk orang yang sudah mati. Bagaimana hukum menjawab adzan ketika mendengar tetapi dalam keadaan berada di dalam kamar mandi? Di kamar mandi itu kita salam aja nggak perlu jawab. Kalau Anda di kamar mandi yo nggak usah ini. Oh saya kan santri Ustaz. Saya kan pengen ibadah, enak adzan, hingga ada konteks tertentu yang kita tidak perlu tidak perlu untuk jawab adzan, jawab salam dan seterusnya. Oke, saya kira begitu. Semoga bisa memenuhi harapan pertanyaan yang bertanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.